Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu Alibaba Cloud dan Cloud Computing. Alibaba Cloud Computing didirikan pada 10 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing, data sentris, canggih, dan platform berbagi data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknis top baik domestik maupun internasional dan berkomitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor bisnis. Teknologi kelas dunia akan membantu Alibaba menjadi perusahaan internet paling berpengaruh dan penyedia layanan e-commerce terbesar di dunia dan akan membawa pengalaman baru di internet dan e-commerce untuk masa depan. Keuntungan menggunakan Alibaba Cloud yaitu cloud tanpa batas, kurangi latensi, dan terapkan secara global di jaringan internasional. Alibaba Cloud dari 14 pusat data dan kelola semua wilayah melalui satu akun global. Kedua, penyedia cloud terbesar di Cina. Akses jaringan cloud terbesar di Cina termasuk 6 wilayah penyebaran dan beberapa zona ketersediaan di setiap wilayah. Ketiga, perlindungan data Anda. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Indonesia, Alibaba Cloud mematuhi sertifikat internasional tingkat tinggi untuk menjamin keamanan data. Keempat, pemecah rekor performa. Alibaba Cloud telah memecah rekor dalam teknologi penyortiran data, perlindungan anti-DDoS, dan pemrosesan transaksi per detik. Apa itu cloud computing? Cloud computing dalam bahasa Indonesia disebut komputasi awan. Adalah proses pengolahan daya komputasi, baik CPU, RAM, network, speed, software, maupun storage, melalui jaringan biasanya lewat internet. Manfaat cloud computing yaitu dengan peningkatan jumlah pemakaian komputer dan para pengguna seluler, penyimpanan data atau data storage telah menjadi prioritas di hampir setiap bidang bisnis skala besar ataupun skala kecil. Saat ini sangat berkembang dengan data sebagai pusatnya. Mereka biasanya menghabiskan sejumlah besar uang demi mempertahankan data yang berharga tersebut. Itulah mengapa sangat diperlukan dukungan IT yang kuat dengan pusat penyimpanan yang performa tinggi. Tidak semua bisnis mampu membayar biaya tinggi infrastruktur IT berjenis in-house. Jadi bagi mereka cloud computing ini menjadi solusi yang bagus karena lebih murah. Mungkin juga ada pertimbangan lain dari perusahaan semacam efisiensi dalam penyimpanan data, perhitungan, dan biaya pemeliharaan yang lebih sedikit. Komputasi awan sebenarnya jadi menurunkan permintaan hardware dan software dari sisi pengguna. Satu-satunya hal yang harus bisa dijalankan atau dilakukan oleh si pengguna adalah software interface dari sistem komputasi awan yang bisa jadi sesederhana saja semacam browser web. Ini pastinya bisa membantu mengurangi pekerjaan pengguna dengan adanya teknologi jaringan cloud yang tanggap dan otomatis menyelesaikan masalah-masalah IT lainnya. Bila Anda bukan dari pihak korporat atau pembisnis, Anda juga sebenarnya sudah menggunakan teknologi komputasi awan. Anda mungkin tidak sadar beberapa layanan cloud populer yang telah banyak digunakan semacam email, tools Gmail, Hotmail, atau Yahoo, bahkan sudah didukung teknologi ini. Saat mengakses atau memakai layanan email, data Anda akan disimpan di server cloud.
bukan di komputer Anda. Teknologi dan infrastruktur di belakang cloud memang tidak tampak. Jadi tidak penting lagi apakah layanan cloud didasarkan pada HTTP, XML, Ruby, PHP, atau teknologi spesifik lainnya. Sejauh ini masih user-friendly dan juga fungsional tentunya. Anda sebagai pengguna bisa terhubung ke sistem cloud dari perangkat pribadi Anda sendiri semacam laptop atau ponsel. Komputasi awan juga memang memanfaatkan bisnis kecil secara efektif dengan sumber daya yang terbatas. Teknologi atau layanan ini bisa dikasih akses ke usaha kecil menengah untuk teknologi yang sebelumnya berada di luar jangkauan mereka. Cloud computing kini banyak sekali membantu usaha kecil untuk mengubah biaya pengeluaran mereka malah menjadi untung. Kelebihan cloud computing menurunkan biaya infrastruktur IT bagi penggunanya, meningkatkan kinerja atau performa kerja, menurunkan risiko perawatan yang sering dan mahal karena jarang adanya masalah, mendapatkan pembaruan instan terhadap software yang ada, meningkatkan kompatibilitas antar sistem operasi yang dipakai, menyediakan cadangan atau backup, dan juga pemulihannya, meningkatkan skalabilitas, meningkatkan kapasitas penyimpanan atau storage, meningkatkan keamanan data. Tipe-tipe cloud ada 4, yaitu private cloud, community cloud, public cloud, dan hybrid cloud. Private cloud ini berarti sumber daya cloud-nya digunakan bagi satu organisasi tertentu saja secara privat, tidak dibagi ke pengguna atau organisasi lain. Community cloud mengacu pada pengguna search bagi komunitas dan organisasi. Public cloud, jenis cloud ini biasanya dipakai buat interaksi tipe business to consumer. Public cloud menggunakan sumber daya komputasi yang dimiliki, diatur, dan dioperasikan oleh pemerintah. Hybrid cloud, jenis cloud yang satu ini bisa digunakan untuk kedua jenis interaksi, business to business atau business to consumer. Jadi sumber daya komputasi terikat bersama tapi dengan cloud yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.